Huawei Band 10 dan Xiaomi Smart Band 10. Kedua smartband ini memang seringkali dibandingkan, karena keduanya sampai saat ini yang paling bisa bertahan dan cukup bersinar. Meskipun mereka berdua kayaknya punya arah yang cukup berbeda. Itu terlihat dari beberapa fitur unggulan eksklusif yang coba mereka hadirkan. Maka dari itu, aku akan bahas dulu beberapa fitur yang hanya dimiliki oleh Huawei Band 10 saja. Yuk langsung aja kita bahas. Yang pertama, watch face yang ngikutin mood dan fitur balas cepat. Fitur yang pertama ini memang fitur sederhana saja, tapi cukup untuk jadi pembeda. Huawei Band 10 memang mendapatkan update di fitur watch face-nya. Sekarang ada watch face panda yang bakal ngikutin mood penggunanya. Kalau lagi seneng, ya ikut seneng. Kalau lagi sedih, ya ikut sedih. Ini pandanya lucu tapi labil ya. Kalau fitur balas cepat memang dari dulu udah ada fitur yang cukup membantu karena kita bisa membalas pesan secara langsung dari notifikasi. Meskipun cuma balas pakai pesan singkat yang udah kita setting di aplikasinya. Fitur ini hanya berlaku untuk membalas cepat pesan dari WhatsApp saja ya guys. Yang kedua ada Emotional Wellbeing Assistant. Untuk fitur ini sebenarnya mirip dengan fitur stress test di Xiaomi. Tapi punya Huawei Band 10 jauh lebih lengkap. Karena memang menganalisa dari berbagai data yang ada. Jadi bukan cuma tes sesaat yang hanya menampilkan skor. Tapi juga ada semacam panduan untuk coaching atau pengelolaan emosi dan mental yang lebih baik. Melalui latihan pernapasan, olahraga, dan saran pengelolaan emosi. Bahkan ada fitur notifikasinya juga yang akan muncul saat terjadi emotional fatigue. Keren ya? Di urutan ketiga ada analisis tidur pro level dengan sleep apnea detection dan HRV. Fitur sleep monitoring pada Huawei Band 10 jauh lebih lengkap dan akurat berkat adanya HRV dan True Sleep dengan beberapa peningkatan pada metrik tidurnya. Pokoknya buat monitoring tidur pakai smartband ini emang paling lengkap. Mulai dari skor kualitas tidur yang lebih detail hingga saran untuk tidur yang lebih baik. Fitur tambahannya ada sleep apnea detection, fitur yang mampu mendeteksi laju pernapasan abnormal pada saat tidur. Bahkan aplikasi Huawei Health-nya mampu mendeteksi dan menganalisa suara dengkuran atau mengigau. Aku udah coba fitur ini dan ya benar-benar bisa deteksi dengkuran di jam berapa, padahal HP ditaruh di meja loh. Ini keren banget sih. Benar-benar ngasih tahu kualitas tidur kita udah bagus atau belum, gimana cara ningkatin kualitasnya, ada abnormalitas atau enggak, pokoknya perhatian banget deh. Nah selanjutnya ada analisis aritmia dan deteksi AFib. Fitur heart rate monitoring memang udah menjadi standar pada perangkat wearable seperti smartband dan smartwatch. Tapi kalau di Huawei Band 10 ada fitur tambahannya yaitu analisa aritmia gelombang nadi dan deteksi AFib. Semacam fitur deteksi untuk detak jantung prematur dan potensi fibrilasi atrium. Bahkan pagi ini nih aku juga dapat deteksi dini mengenai adanya detak jantung prematur. Katanya sih itu masih wajar pada orang sehat yang begadang, kelelahan, dan stres. Lalu yang terakhir ada mode renang ultra akurat. Huawei mengklaim untuk mode olahraga renangnya sekarang jadi lebih akurat dalam membaca gerakan dan jumlah putaran. Tingkat akurasi mencapai 95%. Ini berkat dukungan sensor 9-axis yang canggih dan teknologi identifikasi gerakan yang disempurnakan oleh AI. Serta ketahanan air yang kuat hingga 5 ATM. Nah, itu beberapa fitur unggulan yang hanya ada di Huawei Band 10. Memang bukan fitur yang paling inovatif, tapi cukup untuk membantu dalam pemantauan kesehatan yang lebih baik. Apakah otomatis Xiaomi Smart Band 10 kalah unggul dari Huawei Band 10? Kalau soal itu nampaknya harus dilihat dari berbagai sisi. Nggak bisa dilihat dari sisi fiturnya aja kalau memang lebih butuh fitur yang fokus pada pemantauan kesehatan seperti sleep monitoring yang lebih lengkap dengan deteksi sleep apnea atau heart rate monitoring dengan analisis aritmia dan pemantauan kesehatan mental, Huawei Band 10 memang lebih cocok. Menurut aku sih fitur kesehatan di Huawei Band 10 berguna banget, bahkan bikin salut.
Dan aku udah ngerasain itu, apalagi sekarang emang lagi concern buat ningkatin kualitas tidur, kesehatan fisik, dan mental. Jadi fitur kesehatannya memang sangat berguna, meskipun fitur olahraganya kalau menurut aku pribadi agak kurang, tapi masih cukup lah. Next video aku akan coba bahas fitur apa aja yang hanya ada di Xiaomi Smart Band 10 dan mencoba membandingkannya dengan Huawei Band 10 sehingga didapat kesimpulan mana yang lebih unggul atau lebih baik. Oke, sekian untuk video kali ini. Jangan lupa klik like, komen, dan subscribe. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye!